Koto Gadang adalah sebuah nagari yang berada di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Berpenduduk 2.589 jiwa dengan rasio laki-laki 1.279 jiwa dan perempuan 1.310 jiwa. Nagari ini terkenal sebagai penghasil kerajinan perak dan melahirkan banyak tokoh-tokoh tingkat nasional bahkan internasional seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Jenderal Rais Abin, Rohana Kudus, dan banyak tokoh lainnya. Nagari Koto Gadang merupakan salah satu dari 11 nagari yang terletak di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam. Asal-usul nagari Koto Gadang menurut sejarahnya dimulai pada akhir abad ke-17. Di mana ketika itu sekelompok kaum yang berasal dari Pariangan, Padang Panjang mendaki dan menuruni bukit dan lembah, menyeberangi anak sungai untuk mencari tanah yang elok untuk dipeladangi dan dijadikan sawah serta untuk tempat pemukiman. Setelah lama berjalan, sampailah di sebuah bukit yang bernama Bukit Kepanasan. Disitulah mereka bermufakat akan membuat terata, menaruh sawah, dan berladang, yang kemudian berkembang menjadi dusun. Lama-kelamaan dikarenakan anak kemanakan bertambah banyak, tanah untuk bersawah dan berladang tidak lagi mencukupi untuk dikerjakan, maka dibuatlah 4 buah koto. Bercerailah kaum-kaum yang ada di bukit tersebut, di mana 2 penghulu pergi ke Sianok, 12 penghulu dan 4 orang tua pergi ke Lugu, 6 penghulu pergi ke Tabek Serajo, dan 24 penghulu menetap di Bukit Kepanasan. Karena penghulu yang terbanyak tinggal di koto tersebut, maka tempat itu dinamakan Koto Gadang. Itulah nagari-nagari awal yang membentuk daerah Empat Koto. Kaum-kaum yang datang bersama ini kemudian membangun pemukiman dan bernegari dengan tidak melepas adat kebiasaan mereka. Dengan bergotong royong, mereka membangun rumah-rumah gadang sehingga sebelum pada tahun 1879 banyaklah rumah gadang yang bagus berikut dengan lembungnya. Yayasan Amai Setia merupakan yayasan yang mengelola kerajinan di Koto Gadang. Yayasan ini didirikan oleh Rohana Kudus bersama 2 orang temannya, Rekni Putri dan Hadisah, pada 11 Februari 1911 dengan nama kerajinan Amai Setia. Rohana Kudus adalah seorang perempuan yang sudah sangat peduli terhadap pendidikan sejak usia belia. Sejak usia 8 tahun, Rohana telah senang membaca buku. Kala itu, di Simpang Tondang Tolu, Minangkabau masih sangat jarang terdapat perempuan yang bisa membaca serta menulis. Rohana mampu membaca dan menulis berkat ajaran dari sang ayah dan ibu. Melihat kondisi pendidikan saat itu, Rohana sudah mulai resah akan minimnya akses pendidikan untuk anak-anak perempuan. Rohana mengajar cara menulis, menjahit, menyulam, merendah, dan menenun. Saat ini, Yayasan Amai Setia masih bertahan sebagai wadah pengrajin perak dan sulam di Koto Gadang. Pada awalnya, kerajinan Amai Setia merupakan sekolah keterampilan yang ditunjukkan untuk perempuan. Pelajaran yang diberikan berupa kursus seperti menjahit dengan mesin, bordiran, menyulam, merendam bangku, hingga bertenun. Pada tahun 1923, kerajinan Amai Setia membuka sekolah industri. Rumah kerajinan ini menyimpan berbagai macam kerajinan khas Minangkabau, terutama soal tenun, sulaman, anyaman, dan kerajinan perak. Kerajinan-kerajinan tersebut ada yang dijual dan ada pula yang dipajang sebagai koleksi. Barang yang dijual berada di outlet yang telah disediakan dan barang pajangan berada di museum yang masih dalam satu bangunan yang sama. Kerajinan tangan yang ada di rumah kerajinan Amai Setia umumnya adalah buatan masyarakat dari Koto Gadang. Kerajinan khas Koto Gadang adalah sulaman suji cair atau suji caya, sulaman suji kepala peniti atau kepala same, dan songket Koto Gadang.
Di sini juga ada kerajinan perak yang membuat miniatur berbagai macam ukuran dan perhiasan dan juga souvenir. Kerajinan perak adalah keahlian yang diturunkan turun-menurun oleh kaum laki-laki di Koto Gadang. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Kalau yang perak itu dominannya yang mengajar Laki-laki ada aja nak kalau yang Sulaman Sulaman gitu ya, dulu anak laki-laki mana? dominan sih tapi ada Dulu ada laki-laki. Itu kerajuannya, minatnya, hanya pada rumah. beda bahannya. Kalau di pasar biasanya ada kaset. Bahannya ini kan macam-macam kayak sutra. Dahulu, kerajinan perak bagi masyarakat Koto Gadang dipakai untuk perlengkapan adat perkawinan, yaitu pada perhiasan wanita Koto Gadang, seperti gelang, kalung, anting, dan cincin. Di museumnya sendiri terdapat koleksi berbagai macam kerajinan tangan tempo dulu, alat pecah belah, dan berbagai macam dokumen dan foto. Umumnya berusia 100 tahun. Bangunan ini mulai dibangun sejak 1911 dan baru mulai difungsikan pada tahun 1915. Bangunan ini dibangun dulunya sebagai tempat sekolah oleh Rohana Kudus dan kelompoknya. Sehingga tak heran di museumnya terdapat beberapa koleksi-koleksi yang merupakan peninggalan dari Rohana Kudus. Di belakang ruang utama hanya ada beberapa lemari kaca yang menempel ke dinding, memamerkan belasan selendang suci cair yang tampak berusia lebih lama dibandingkan yang ada di ruang tengah. Di sisi kiri dinding tergantung sebuah lukisan besar Rohana Kudus, didampingi beberapa penghargaan yang pernah diterimanya. Aku warna itu biasanya. Biasanya kok lila lah, kok biru, kok kuning, lah mudah lah detek dari itu. Lebih tidak terlalu terang, tidak terlalu terang, tidak terlalu menjolok orang bisa lihat kan. Tapi kalau sebab ribut nama apa, nanti bawa lah mesti coklat lah. Jadi situ bedanya di Koto Gadang ni, beda-beda. Beda status pada sidangnya beda loh, beda warna yang dipakai. Soalnya dah beranak tu doanya, alhamdulillah akhirnya tu saya nak lihat lah rapi-rapi pula dah. Di motifnya pula lain dia nak kan dibedakan juga. Misalnya ada ketek kan apa makainya lah dah. Berarti istilahnya kayak perubahan status tuh beda motif tuh makin jarang loh, makin ketek. Makin ketek. Kita menggaik, kadang tak ada pakai bunga dah aja lah. Tapi kalau itu tuh terawang kalau untuk nanti tu oleh. Kalau berarti yang tuh biasanya pakai yang terawang itu biasanya. Terawang tu lah dipakai. Dan cuci cair yang rapi-rapi tu. Kalau yang pakai dua itu kan ada yang warna hitam tuh. Iya. Nah, kalau hitam tuh biasanya Ya kalau hitam kalau zaman kini kan teman lama tu. Iya, Bu. Jadi orang muda tu muda dari ibunya memakai baju hitam tu tak apa. Jadi sebab baju hitam tu dipakai sekalian warna baju. Berarti mengikuti warna. Mungkin warna baju. Berarti kalau warna hitam tuh kalau untuk dari maknanya dulu tuh alun pakai. nggak ada berarti. Nggak ada. Memang warna tuh memang sesuai sama status Ah, tadi hitamnya. iya. Tapi kalau kini berarti Kalau pakai. zaman kini kan zaman lah modern dan zaman dulu kan. Jadi yang muda-muda tu ingin cuma pakai dan hitam tu, tapi tak, bajunya dilainkan. Gitulah. Tak nanti terang-terang lah bajunya, tak merah-merah lain. Di situ sebeda. Salah satu kerajinan lainnya yaitu sulaman. Sulaman Koto Gadang adalah teknik kerajinan tangan menghias kain dengan benang. Sulaman ini dihasilkan dari pengetahuan masyarakat Koto Gadang dalam membentuk jalinan benang di atas kain
yang diwariskan secara turun-menurun. Pengerjaannya sama sekali tidak menggunakan teknologi mesin, melainkan menggunakan peralatan sederhana dan bergantung pada keterampilan tangan. Sulaman Koto Gadang banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat. Kebanyakan motif sulam adalah bunga dan daun. Hasil kerajinan sulam telah menjadi bagian kelengkapan pakaian adat perempuan Koto Gadang. Di lantai 2 terdapat beberapa peninggalan kuno. Di dekat tangga ada satu set meja dan kursi batu pualam berbingkai kayu yang hampir lapuk. Di belakangnya terdapat sebuah lemari kaca besar yang memanjang benda-benda lama seperti salendang, piring, gelas, dan perabot rumah tangga lainnya. Di ujung dinding yang sama, maneken-maneken berbusana khas Koto Gadang tegak berdiri dengan pose tersenyum. Antara lemari perabot lama dan lemari maneken itulah terpajang pelaminan lama yang sederhana. Kalau yang mode masih mode itu berarti ya, Bu? Kalau batasannya mungkin kalau lah yang menikah baru yang mode itu. Ya kalau menikah baru pakai itu. Jadi bujang gitu loh, lain berkeluarga lah pakai itu dulu. Itu sih kawan, misalnya pengen bawa orang namanya kalau pada lain, dia kalau tagak dulu, bagi aku baju main bawa ke rumah, buka ke rumah, iya. Iya patang ada loh disampaikan kalau adik main bau tuh pakai jiko tuh kayak kelapa pisang malam-malam. Malam tuh. Iya, Bu. Kulan siang namanya tuh. Kulan siang kamu main baunya tuh. Main baunya laki-laki itu. Laki-laki itu jam 1 lah, ada turunnya tuh. Tapi itu sampai ke jam siang lah, sampai prak siang. Sampai di Dabia. Mau tadi itu kan. Itu kalau tetangga ada tuh dulu. Kalau yang masih nampak di bujok, kayak serena itu. Makanya, ini lah sudah keluarga. Itu 60 tuh, datuk. Tak juga makan dong sih, iko pakaiannya. Itu pakaiannya. Kalau kayak bahan dasar dari dulu, kalau kini kan banyak perubahan itu Bu, di baju-baju yang anak daru. Kalau dulu kan masih kayak bahan dulu. Bahan dulu beludu. Berarti memang kalau di situ beludu itu untuk baju anak daru. Belum Baju anak daru itu umum. Kalau baju untuk pulang keluarga ke Shanghai itu. semacam itu deh Bu. Mirip bahannya sama Ini yang itu kan tidak dipakai nanti hari itu. Kalau itu untuk keseharian, potongannya mau dipotong itu. Jadi bedanya pemakaiannya lah, yang tua, yang muda. Itu sama mode selendang atau beda-beda warna? Iya lah, itu lah beda-beda. Kalau muda kan dia kan, kalau itu lah orang kalau keluarga kalau sudah kawin dulu pakai selendang dan bawa. Kalau anak itu lah dikurangi pula lah bumbunya di situ kan dari motif jadi warna dilainkan. Ini kan tidak sama sekali. Kalau beda warnanya, dia sudah warnanya udah tuh. Kalau yang aku berarti, kalau yang di Siko berarti kayak sejarah-sejarah. Iya, sejarah taman dulu. Orang dengan tuh kan itu kan penemu Pak Emil Salim, Tangguh Salim, sudah orang situ orang. Kalau yang acara-acara kayak Gunung Minang itu tuh
terlibat Yayasan Amai Setia tuh untuk pergelaran pakaian kah atau aku gitu biasanya kalau yang mau Itu biasa saja. Oh, kalau no, kok beralih ke apa ni baju itu jo gambar kan misalnya. Oh, pokoknya alik gadang lah. Soalnya keluarga orang balik kawin, dia tua jadi harus pakai itu. Tidak, tak boleh sembarang-sembarang sama baju. Iya, Aku kalau ini sebenarnya biasanya beda. biasanya kan yang baju lah modern, baju ikut. Ya, tapi di kami tak boleh dah. Berarti dia kalau kadang kasih Polisi aku jangan lapar ale, mendoa. Tapi yang baju ikut Muslim seperti itu. kalau harus pakai pakaian yang Harus ada pakai baju banyak. Justru kulit batik. Cuma aku pakainya tu nama lain, nantu, namudo. Jadi diharuskan kami memakai baju kurang kebal. Di ujung ruang, di bawah jendela, terpampang deretan foto-foto lama yang disusun di atas sebuah rak berpintu berwarna putih. Foto-foto lama juga menghiasi sebuah papan putih yang berdiri di depan rak. Di antara foto-foto lama juga tergantung di dinding terdapat foto Sultan Syahrir, adik tiri dari Rohana Kudus, dan Haji Agus Salim sepupunya. Di balik papan foto itu dipenuhi oleh penghargaan-penghargaan yang pernah dianugerahkan pada Sekolah Kerajinan Amai Setia. Perjuangan Rohana Kudus untuk memajukan kaumnya itu tampaknya menurun dari ayahnya, Rasjad Maharja Sultan, yang ternyata adalah salah seorang pendiri Cikal Bakal Studi Fons Kota Gadang, sekolah untuk rakyat pribumi Kota Gadang.